Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Dr. Ismail Sulaiman. Materi kita hari ini adalah tentang kopi espresso. Nah, tahukah Anda jenis minuman kopi espresso base? Jadi, kalau Anda ingin tahu banyak tentang kopi ataupun juga tentang hal-hal yang lain, stay terus di YouTube saya. Mari membangun negeri melalui belajar. Nah, hari ini kita akan coba kupas tentang espresso base. Nah, kebanyakan coffee shop yang memiliki mesin espresso yang biasanya berada di balik bar ataupun di meja barnya mereka. Nah, mesin itu adalah salah satu senjata utama untuk membuat sajian kopi yang nikmat dan bermacam-macam. Sudahkah Anda minum kopi pada hari ini? Nah, sebenarnya ada beberapa jenis minuman kopi espresso base yang perlu Anda ketahui. Ya, jadi ada beberapa jenis espresso base yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah espresso. Nah, espresso adalah kopi yang diekstrak menggunakan mesin penyeduh bertekanan tinggi. Nah, hasil seduhan ini akan menghasilkan kopi hitam kental dan terdapat krim di permukaannya. Nah, krim adalah busa coklat yang memenuhi permukaan secangkir espresso sekaligus menjadi penanda bahwa kopi yang diseduh itu adalah masih segar. Dan namanya berasal dari bahasa Italia yang berarti adalah express atau cepat. Nah, oleh karena itu, orang-orang Italia biasanya menikmati kopi tersebut dalam waktu yang singkat. Nah, espresso dibuat tanpa tambahan apapun dan dapat disajikan sekitar 30 sampai dengan 45 mili. Dan jenis minuman kopi ini merupakan fondasi untuk membuat minuman-minuman espresso base lainnya. Makanya kalau Anda minum espresso, gelasnya kecil dan isinya juga sangat sedikit. Nah, yang kedua adalah ristretto. Jadi ristretto ini adalah secangkir espresso, biasanya juga digunakan dengan one shot atau single shot. Nah, selain one shot, minuman ini juga hadir dalam beberapa varian ukuran. Salah satunya adalah ristretto, ya. Nah, ristretto ini adalah minuman yang isinya hanya setengah dari espresso. Takaran kopinya sama, tapi dengan dosis air yang lebih sedikit. Nah, takaran sajiannya dalam satu cangkir kira-kira 15 sampai dengan 20 mili. Ya. Nah, yang ketiga ada namanya adalah lungo, ya, kebalikan dari ristretto. Nah, lungo ini menambahkan dosis air pada satu takaran espressonya. Hal ini membuat proses ekstraksinya pun lebih lama. Dan secangkir lungo disajikan sekitar 130 sampai dengan 170 mili. Artinya berada pada cangkir yang besar. Dan ada lagi yang keempat, doppio, ya. Doppio ini adalah berbeda dengan lungo. Doppio adalah 2 kali takaran espresso, tapi doppio ini biasanya disajikan 60 mili satu cangkir. Ya, orang-orang yang hendak memesan doppio terkadang juga menyebutnya dengan double shot. Ya, jadi ada single shot, ada double shot. Ya. Nah, yang kelima, americano. Nah, jika espresso terlalu tebal dan pahit, Anda bisa menambahkan dengan air putih panas. Nah, espresso dengan tambahan air panas ini disebut dengan americano. Nah, konon nama americano ini diambil dari sebuah lelucon, ya. Berawal dari orang Amerika yang meminta espresso dibuat lebih encer. Dipakailah nama americano untuk menyebut nama kopi tersebut. Jadi sebenarnya adalah sebuah ejekan untuk kopi yang dibuatnya. Baik, yang kemudian ada yang keenam, namanya adalah long black. Nah, long black ini adalah sajian yang hampir sama dengan americano. Komposisinya sama persis, tetapi espressonya dan air panas. Perbedaannya sangat sederhana, yaitu adalah proses penyeduhannya saja. Nah, kalau americano disajikan dengan menambahkan air panas di atas espresso, sementara long black adalah menambahkan espresso di atas air panas. Kebalikannya. Nah, ciri yang paling kentara pada long black adalah adanya krim. Pada americano, krimnya nyaris tidak ada karena terpecah oleh siraman air panas, ya. Baik, nah kita lanjut lagi. Yang ketujuh, latte. Ya, komposisi latte adalah espresso yang kemudian dicampur dengan susu.
yang di steam atau dipanaskan dengan uap. Nah, susu yang dipanaskan dengan uap akan semakin kental dan membentuk buih. Nah, foam atau froth ya, susu yang kental itu sering dijadikan kreasi minuman kopi oleh para barista yang disebut dengan latte art dengan gambar-gambarnya yang berada di atas minuman kopi yang sangat menarik ya. Nah, yang kedelapan, cappuccino ya. Siapa yang tidak kenal dengan cappuccino? Cappuccino sebenarnya hampir sama dengan latte, bedanya adalah komposisi susunya lebih sedikit dan buih susunya lebih tebal. Nah, perbandingan komposisi cappuccino adalah sepertiga espresso, sepertiga susu steamed, atau sepertiga buih susu ya. Baik, nah kemudian kita lanjutin lagi, ada namanya adalah macchiato. Nah, sama seperti latte dan cappuccino, macchiato ini terdiri dari espresso dan susu. Macchiato dalam bahasa Italia berarti adalah tanda atau bercak. Nah, bercak yang dimaksud adalah buih susu yang menimpa espresso atau sebaliknya espresso yang menimpa susu. Nah, setidaknya ada dua tipe macchiato. Yang pertama adalah latte macchiato, lebih banyak susu ketimbang espresso, dan cafe macchiato jika susunya lebih sedikit dan disajikan di cangkir kecil. Latte macchiato biasanya disajikan dingin, sedangkan cafe macchiato biasanya disajikan dalam cangkir kecil ya. Nah, itu perbedaan yang sangat sering terjadi ketika Anda mau mesen kopi ya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah mochaccino atau mochaccino ya. Mochaccino merupakan perpaduan espresso, susu steam dan coklat. Minuman ini sering disebut dengan mocha. Ya, mocha dan cafe mocha namanya diambil dari suatu kota bersejarah di Yaman. Nah, sekaligus pelabuhan tempat kopi pertama kali menjadi komoditas dunia, yaitu adalah mocha. Oke, nah ada lagi yang ke-11 adalah affogato. Ya, affogato adalah sajian espresso dengan 1 atau 2 sendok es krim. Ya, perpaduan kopi, espresso dengan es krim. Ya, umumnya es krim yang digunakan adalah es krim khas Italia, gelato. Ya, jadi ini adalah perpaduan antara es krim dan kopi. Nah, ya minuman kopi ini unik berasal dari Italia. Dalam bahasa Italia, affogato berarti tenggelam. Ya, mungkin yang dimaksud dari penamaan itu adalah tenggelamnya gelato di dalam segelas espresso. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah minuman yang berasal dari Italia. Nah, yang ke-12 ada namanya con panna. Ya, con panna adalah jenis minuman kopi yang terdiri dari espresso dan whipped cream. Nah, terkadang orang merasa bosan dengan pahit yang ditimbulkan oleh secangkir espressonya. Oleh karena itu, mereka menambahkan krim di atasnya. Ya. Dan yang ke-13 ada namanya adalah black ale. Ya, jika kamu menginginkan sajian kopi yang dahsyat, kiranya black ale adalah solusi yang paling tepat. Berbeda dengan americano yang berupa espresso dengan tambahan air panas, kalau black ale ada menggunakan kopi hitam sebagai tambahan espressonya. Nah, kopi hitam ini biasanya dibuat dengan menggunakan perkolator maupun dengan metode manual brew. Ya, manual brew ini adalah salah satu jenis minuman yang memiliki banyak nama. Ya, nah minuman-minuman ini juga banyak nama di beberapa negara. Ada red ice, coffee white espresso, shot in the dark, bahkan eye opener, apapun banyak sekali. Kalau kita sih kenalnya dengan kopi pekat ya atau kopi hitam. Mungkin pekat dan kuatnya jenis minuman kopi ini berkhasiat membuat mata itu menjadi melek dan saat kantuk Anda melanda. Nah, itu adalah beberapa jenis kopi yang base-nya adalah espresso. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah minum kopi hari ini? Ada satu lagi istilahnya adalah sanger. Nanti kita akan bahas khusus untuk sanger. Minuman sanger, khusus minuman yang berada di Aceh. Nah, oke, baik. Mana pilihan kopi Anda? Yuk, mari kita membangun negeri melalui belajar. Jangan lupa Anda like dan subscribe. Karena dengan Anda subscribe, membantu kita dalam membuat terus konten dengan berbagai materi. Sampai jumpa di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.